Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SDN Pesisir 1, yang saya hormati pula Bapak Baidowi selaku guru penggerak yang ada di SDN Pesisir 1. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu menuntut kita semua umatnya menuju ke jalan yang terang benderang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kita bersama-sama mendukung kegiatan yang dilakukan oleh rekan guru kita, yaitu Bapak Ahmad Baidowi SPD, dalam acara hari ini, yaitu diseminasi budaya positif. Diseminasi budaya positif ini apa dan bagaimana? Bapak dan Ibu nanti akan mendapatkan pencerahan dari rekan guru kita Bapak Ahmad Baidowi SPD. Monggo penjenengan semua nanti bisa menyampaikan ide-ide positif, bagaimana budaya-budaya positif yang harus kita lakukan di sekolah kita tercintai, yaitu SDN Pesisir 1. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar, dan kepada Bapak Ahmad Baidowi SPD selaku guru penggerak, semua tugas-tugas yang dibebankan kepada beliau berjalan dengan lancar, tanpa ada kendali, tanpa ada kekurangan. Mohon support dari seluruh dewan guru yang ada di SDN Pesisir 1 demi kelancaran kegiatan Bapak Ahmad Baidowi SPD ini. Mungkin itu pengantar dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ada sambutan dari Ibu Wahyu selaku Kepala Sekolah SDN Pesisir 1. Yang terhormat Ibu Wahyu SPD MPD selaku Kepala Sekolah SDN Pesisir 1, dan yang terhormat kepada Bapak dan Ibu Guru SDN Pesisir 1. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita, sehingga kita pada siang hari ini masih diberi kesehatan. Serta sholawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua selalu mendapatkan syafaatnya. Untuk kesempatan pada siang hari ini, saya diberi tugas untuk menyelesaikan modul 1.4, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Yaitu diseminasi di sini yaitu mensosialisasikan tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Berhubung sosialisasi budaya positif untuk rekan sejawat, yaitu di SDN Pesisir 1, saya memaparkan, bukan menggurui, tapi kita sharing dalam kegiatan budaya positif yang ada di sekolah kita. Dengan adanya pemaparan ini, semoga kedepannya sekolah kita akan menerapkan budaya positif sehingga berdampak kepada peserta didik yang merasa aman, nyaman, tentram, dan senang dalam kegiatan pembelajaran.
Di dalam guru penggerak itu ada slogan salam guru penggerak. Jawabannya tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kita bersama-sama salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam guru penggerak. Terima kasih. Untuk sebelum saya memaparkan materi kita, alangkah baiknya karena waktu sekarang sudah siang, kita ice breaking dulu. Harap sam-sam. Untuk Bapak dan Ibu dipersilakan berdiri. Bapak dan Ibu silakan duduk kembali. Itulah ice breaking untuk mengawali pemaparan materi tentang budaya positif. Ini ice breaking dapat membuat kita menjadi segar kembali. Dalam forum kesempatan diseminasi pada siang hari ini, kita ada forum diseminasi, yaitu menghargai siapapun berpendapat, menjadi pendengar yang baik, tidak merokok, aktif dan interaktif. Mungkin ada kesepakatan yang perlu ditambahi. Cukup. Untuk mengawali, kita harus mengetahui tujuan pendidikan. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, itu tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan bahagia yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi dalam filosofi Ki Hajar Dewantara ini, kita sebagai tenaga pendidik yaitu memiliki tujuan pendidik. Tujuannya yaitu kita mengajar bukan sesuai dengan keinginan kita, tapi harus mengetahui potensi siswa yang kita diajarkan itu. Contohnya seperti kalau namanya siswanya Rizal,
Dia walaupun akademiknya berkurang, tapi dia memiliki potensi yang lain selain akademik dan mengikuti kodrat alam serta kodrat zaman. Kodrat alam yaitu berkaitan dengan lingkungan sekitar, sedangkan kodrat zaman adalah kodrat yang mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini pertanyaan pemantik atau pertanyaan yang apa yang terlintas di benak Bapak dan Ibu kita ketika mendengarkan kata tujuan positif. Mungkin Bu Budi, Bu Yani, Pak Rubin. Ya. Untuk mendidik siswa tanpa adanya kekerasan. Tujuan budaya positif untuk mendidik siswa tanpa adanya kekerasan. Contohnya, datang ke sekolah tepat waktu, memakai seragam sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah tersebut, mengumpulkan tugas-tugas sekolah tepat waktu. Itu saja. Mungkin Bapak dan Ibu ada pendapat lain tentang tujuan budaya positif yang ada di sekolah. Pak Imam, monggo Pak Bu Budi. Tujuan budaya positif menurut saya sebuah tawaran metode yang menggunakan dialog dengan peserta didik. Contohnya, kita bersama peserta didik untuk menumbuhkan tanggung jawab atas kesadaran dirinya. Penerapan disiplin positif harus menjadi gerakan bersama. Contohnya kesepakatan kelas. Terima kasih atas jawaban dari Bu Yani sama Bu Puji. Untuk tujuan budaya positif di sini adalah menumbuhkan murid-murid menerapkan budaya positif dan bertanggung jawab atas keyakinan yang dibahas bersama. Sudah disinggung oleh Bu Puji tentang keyakinan kelas, yaitu adanya kesepakatan antara guru sama siswa membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yang kedua, menumbuhkan murid yang menerapkan disiplin positif dari motivasi internal dan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Di sini murid menerapkan disiplin politik dengan motivasi internal. Internal itu motivasi yang muncul pada dalam hati murid, bukan dari paksaan, guru, bukan paksaan dari orang tua, tapi menumbuhkan motivasi internal dari dalam hati siswa. Setelah tercapai tujuan budaya positif, maka suasana pembelajaran sudah jelas sangat menyenangkan. Untuk kesempatan pada siang hari ini yang kita bahas atau yang saya paparkan ada 7. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ini. Jadi konsepnya yang pertama perubahan paradigma baru, yang kedua disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Jadi ketujuh ini yang saya paparkan pada siang hari ini. Yang pertama, perubahan paradigma baru. Dalam paradigma baru, perencanaan pembelajaran paradigma baru berdasarkan prinsip mempertimbangkan proses perkembangan peserta didik terdapat
capaian kompetisi pembelajaran berdiferensi yang mempertimbangkan kebutuhan karakter beragam peserta didik. Di sini kita sebagai guru tidak hanya mengajar saja, tapi kita harus membuat konsep, yaitu pembelajaran atau pengelompokan siswa yang tidak mampu, mampu, dan sangat mampu. Pembelajaran paradigma baru berintegrasi penerapan profil Pancasila sebagai acuan kebijakan sistem pendidikan di kurikulum Merdeka. Ada 6 kompetensi atau karakter esensial. Jadi di sini kita sudah tidak asing lagi yang namanya profil Pancasila. Mungkin Bapak dan Ibu sudah menerapkan profil Pancasila selama ini. Dari ke-6 karakter esensial, saya pernah melihat guru kelas 1 yaitu Bu Puji membuat lagu tentang Pancasila, profil pelajar Pancasila. Mungkin Bu Puji bisa menyanyikan lagu tentang profil pelajar Pancasila. Moga Bu Puji ke depan. Saya akan menyanyikan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu bisa menirukan gerakan saya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih untuk Ibu Puji yang sudah bisa membuat lagu tentang profil pelajar Pancasila. Tentunya dengan lagu itu bisa meningkatkan daya ingat kepada siswa tentang profil pelajar Pancasila. Sekarang disiplin positif yang kedua, positif. Ini pertanyaan pemantik juga ini. Mungkin Bapak Ibu apa yang terlintas dengan kata-kata atau mendengar kata disiplin positif? Disiplin, ya. Disiplin itu sesuai dengan tepat waktu. Contohnya belajar tepat waktu, sekolah tepat waktu, melaksanakan pikir dan pakaian atau seragam sesuai aturan sekolah, kayak putih, pramuka, dan yang lain-lainnya. Mungkin itu saja Bapak. Mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan tentang disiplin positif, Pak Imam. Lanjut. Oke. Disiplin positif di sini memampukan peserta didik untuk memahami dan mengontrol ya, setiap perilaku atau tindakan yang dilakukan agar senantiasa dilakukan dengan penuh kesadaran tanggung jawab sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain. Sebagai pendidik, tentunya kita sebagai pendidik tujuannya adanya disiplin positif menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi disiplin diri ini bukan cuma sekedar disiplin saja, tapi disiplin yang akan timbul dari diri sendiri, yaitu kesadaran dan tanggung jawab dari peserta didik sebagai bentuk menghormati diri sendiri. Sebagai pendidik itu kita menciptakan atau mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik
Di sini itu ada kata-kata kebajikan universal. Setelah ini kita bahas tentang kebajikan universal. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Di sini ada apa saja Bapak atau Ibu yang ketahui tentang kebajikan universal. Mungkin Pak Imam, Bu Novi, Pak Rian, kebajikan universal. Tentang nilai-nilai kebajikan universal. Menurut saya mungkin memunculkan pada diri siswa yaitu memiliki sifat yang mandiri, yang mampu mengatasi suatu permasalahan itu sendiri, dan juga mampu berkolaborasi dengan teman sejawatnya. Terima kasih Pak Rian. Mungkin yang lainnya Bu Budi. Apa saja yang Bapak Ibu ketahui tentang nilai-nilai kebajikan universal? Menurut saya tentang kita menanamkan kejujuran pada siswa, keadilan, belas kasihan, kesederhanaan, begitu Pak. Penghargaan terhadap kemampuan siswa yang telah diperoleh di kelas. Itu tangan yang lain membaik. Monggo Bu Budi. Saya coba. Mungkin yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal itu merupakan kebajikan dari keseluruhan aspek, misalnya kedisiplinan, kejujuran, kepemimpinan, dan tanggung jawab, dan lain-lain yang mengarah pada kebajikan atau sifat-sifat yang positif. Mungkin itu. Terima kasih atas jawaban dari Bapak dan Ibu tentang kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini ada beberapa. Yang pertama, tanggung jawab, toleransi, kebahagiaan, keadilan, kesantunan, semangat, kejujuran, rendah hati, peduli, kebersihan, komitmen, percaya diri, gotong royong, dan disiplin. Itu nilai-nilai kebajikan universal. Di sini nilai-nilai kebajikan universal ini bersifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu sesuai dengan profil Pancasila. Profil pelajar Pancasila yaitu kreatif, berakhlak, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong. Itu contoh masuk kebajikan esensial yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Ini terdapat atau terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Sekarang mungkin ada benak dari Bapak dan Ibu tentang pelaksanaan pembelajaran berkaitan dengan disiplin positif yang berpihak pada murid. Mungkin ada jawaban dari Bapak dan Ibu tentang disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran berpihak pada murid. Kalau menurut saya, pembelajaran yang berpihak pada murid itu contohnya pemberian tugas atau PR. Menurut saya
seperti kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 itu kalau ada tugas jangan sampai terlalu banyak. Maksudnya nomor 1 sampai 5 itu jangan. Menurut gini, soalnya 1, 2, dan 3 saja. Yang penting 1 sampai 3 itu betul, menararnya itu insya Allah anak itu paham. Sedangkan kalau banyak itu mungkin terlalu banyak dan akhirnya mungkin minta bantuan orang tua atau menjadi Google. Jadi yang penting sedikit tapi berpengaruh pada anak itu. Mungkin itu Bapak dari saya. Terima kasih atas jawaban dari Bapak Bibir, yaitu apakah hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran berpihak pada murid. Di sini disiplin positif itu berkaitan dengan pelajar Pancasila karena sudah diterapkan nilai-nilai pelajar Pancasila sehingga anak-anak itu di sekolah itu akan merasa aman, nyaman, dan menyenangkan. Disiplin positif di sini lebih ke arah disiplin diri. Jadi ia dapat mengontrol diri dari melakukan segala tindakan Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian maupun hukuman. Jadi disiplin positif ini memunculkan supaya siswa itu menyadari atas kesalahan yang dia lakukan dan memperbaiki atas kemauannya sendiri, bukan karena hukuman atau paksaan atau bahkan reward atau hadiah, supaya anak itu bisa disiplin. Bukan, karena di sini disiplin positif itu memunculkan dari hati siswa. Sekarang motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Tentunya kita semua adalah manusia. Jadi semuanya itu memiliki keinginan atau perilaku atau motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini ada motivasi perilaku manusia itu tergolong menjadi 2, motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Dalam eksternal itu contohnya seperti untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu timbul karena motivasi dari pihak luar. Contohnya anak yang terlambat. Anak yang terlambat itu pasti akan mendapatkan hukuman apa gitu. Itu motivasinya memang dia berubah, tapi bukan dari diri sendiri, tapi dari pihak luar, yaitu aturan dari sekolah. Yang kedua, motivasi eksternalnya mendapatkan imbalan. Tentunya imbalan atau reward ini termasuk positif, tapi kurang tepat. Kenapa? Penghargaan atau reward itu dapat cuma tidak berjangka panjang, cuma jangka pendek saja, dan dapat menimbulkan kepada siswa yang lain. Sedangkan motivasi intrinsik ini yang ditekankan dalam disiplin positif untuk mengubah perilaku manusia. Motivasi intrinsik itu motivasinya timbul dari diri sendiri, bukan karena reward, bukan karena hadiah, bukan karena hukuman. Di sini ada bagan hukuman, konsekuensi,
restitusi. Di sini ada hukuman, itu sudah jelas berdampak negatif. Tentunya saya sendiri memberi hukuman kepada siswa supaya tidak melakukan hal yang serupa. Tapi setelah kita mengikuti kegiatan program guru penggerak, ternyata hukuman itu memiliki dampak negatif, bahkan dapat merusak psikis seorang anak. Untuk konsekuensi yang paling positif itu adalah restitusi, yaitu teori kontrol. Di sini bagaimana kita menerapkan itu bukan sekedar hukuman, bukan sekedar konsekuensi, tapi dapat menimbulkan percaya diri pada siswa yang tidak mengulangi kesalahan yang dilaksanakan, yaitu dari dalam hati. Nah, di sini ada hukum konsekuensi untuk mengganti menghapus teman yang dihinakan. Itu masuk konsekuensi apa hukuman? Bukan Bapak Ibu. Hukuman. Nomor 2, berdiri di tengah lapangan upacara karena datang terlambat ke sekolah. Konsekuensi apa hukuman? Punya nih. Hukuman. Merapikan sapu dan alat bel yang jatuh karena tersenggol saat berlari di jam istirahat. Mencatat 200 kata. Saya minta maaf. Ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Membersihkan WC sekolah. Hukuman. Terima kasih Bapak Ibu. Yang pertama, untuk poin 1 dan 3 itu masuk ke konsekuensi, sedangkan poin 2, 4, dan 5 itu masuk hukuman. Di sini tadi kita singgung tentang pemberian hadiah atau reward. Itu efeknya atau dampaknya kita memberi hadiah atau reward kepada siswa. Yang pertama, efektifnya hanya jangka pendek. Kalau tidak ada hadiah, maka semangatnya berkurang. Yaitu yang kedua, menimbulkan persaingan. Sudah jelas, kalau si A dapat hadiah sedangkan saya tidak, itu akan menimbulkan persaingan. Yang ketiga, menghukum bagi yang tidak mendapatkannya. Ini pasti ada terjadinya pembulian nanti. Mematikan kreativitas. Jadi kalau contohnya siswa A itu selalu mendapatkan hadiah, tentunya siswa yang lain sudah pintar untuk berkreasi, untuk berkreatif dalam melaksanakan kegiatan belajar. Kecewa bila tidak mendapatkannya, sudah jelas. Khusus untuk kelas rendah ini pasti ada yang menangis, ada yang ngambek, ya begitu. Ketergantungannya bukan jangka panjang, karena keinginan itu bukan dari dalam diri siswa. Di sini bagaimana sebaiknya reaksi kita apabila ada murid yang melakukan kesalahan? Tentunya saya perhatikan yang sering melakukan kesalahan itu saat pelajaran agama. Moga Bu Yani, bagaimana reaksi Bu Yani apabila ada murid saat melakukan kesalahan? Moga Bu Yani. Apabila murid melakukan kesalahan, ya dinasihati Pak, supaya tidak mengulangi kesalahan tersebut. Saya Pak. Moga Pak Rumi. Kalau siswa saya melakukan kesalahan, pertama saya tanyakan dulu, kenapa kamu kok melakukan itu? Kenapa alasannya didengarkan? Terus nanti seumpama kamu digitukan, apa akibatnya?
Nanti kira-kira apa jawabannya? Kita ditindaklanjuti apa yang menjadi masalah, kenapa anak itu kok melakukan kesalahan itu. Jadi kita tanya dulu, dan langsung memberi hukuman atau memberi yang lainnya yang sekiranya anak itu melakukan kesalahan lagi. Mungkin itu saja ada beberapa. Terima kasih untuk jawaban dari Pak Nurdin. Itu sudah mewakili tentang kegiatan pada siang hari ini, yaitu tentang restitusi, tapi belum sempurna. Jadi tahap-tahapannya itu sudah mengarah kegiatan restitusi. Untuk restitusi di sini proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Yang kedua, guru mengajak murid berefleksi tentang tindakan yang dilakukan, memperbaiki diri sehingga ia menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai diri sendiri. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Nurdin tentang seandainya dia melakukan kesalahan apa reaksi Anda dan sebagainya. Itu tepuk tangan untuk Pak Nurdin. Restitusi di sini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi siswa melakukan kesalahan bukan ditebus, bukan diberi hukuman, tapi dia belajar dari kesalahan yang dia lakukan. Memperbaiki hubungan, ada tawaran bukan paksaan. Jadi kita sebagai tenaga pendidik itu menawarkan, kalau kamu melakukan ini akibatnya apa, bukan dipaksa, lari ke sana tapi larinya di sini. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita membentuk karakter siswa. Terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Yang keempat, keyakinan kelas. Ini saya pernah mendengar atau disinggung oleh beberapa guru, Pak Rupin sama Bu Putri, tentang keyakinan kelas. Di kurikulum Merdeka kita sudah menerapkan namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Di sini ada sebuah perbandingan. Mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Kalau pendapat saya begini, mengapa keyakinan kelas? Karena kalau peraturan kelas itu berarti peraturan yang ditentukan dari sekolah. Kalau keyakinan kelas itu kita tentukan apa yang kita akan melakukan dalam melakukan proses belajar mengajar itu, supaya nanti proses belajar mengajar itu nyaman. Jadi tidak ada yang tersakiti begitu. Jadi kesepakatannya keyakinan kelasnya itu bagaimana, nanti sekiranya sama-sama jalan. Nanti akibatnya bagaimana dan aturannya bagaimana, perlu dibahas juga. Mungkin itu Bapak dari saya. Terima kasih. Tanggapan dari Bapak Rupin sangat mendukung. Keyakinan kelas ini memunculkan peraturan, mengubah peraturan tersebut dengan kalimat yang lebih positif, mendiskusikan peraturan menjadi keyakinan. Berdiskusi mengenai keyakinan kelas, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, meninjau ulang keyakinan kelas yang sudah kita buat dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bukan sekedar perbedaan dari keyakinan kelas dan peraturan kelas. Bukan, kalau peraturan kelas itu yang membuat kita yang harus mengikuti murid kita gitu. Kalau keyakinan kelas yang membuat kita bersama
murid berdiskusi apa yang diinginkan oleh siswa dalam kelas supaya kelas itu jauh lebih baik, tidak ramai dan sebagainya. Jadi kesepakatan perbedaan dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan cara membuat kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas di sini, keyakinan kelas berupaya mempernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, harus diterapkan di lingkungan sekolah. Contohnya seperti tadi adanya tanggung jawab, disiplin, dan lain-lain. Di sini saya pernah membuat keyakinan kelas di muridnya Pak yang kemarin waktu upload aksi nyata di BNN. Nah sekarang explicating lagi supaya tidak ngantuk. Tapi permainannya kita berhitung 1 sampai 6. Yang tangan kanan itu hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan tangan kiri hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moga Bapak Ibu berdiri dulu. Sekarang Bapak musik. Sekarang kita yang tangan kanan dulu. Jadi tangan kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tangan kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kedua-duanya. Ya, tangan kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tangan kanan. Yuk, kedua tangan 1, 2, 3. Saya yang hitung. Keduanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo bunyi konsentrasi. Sesuaikan. Kalau kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kedua-duanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Itu melatih konsentrasi kita. Next. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Pernyataan ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Bertahan hidup sudah jelas, kita makan, minum dan sebagainya itu bertahan hidup. Kasih sayang, rasa diterima, contohnya seperti beruji butuh kasih sayang Pak Aman. Kalau tidak dikasih sayang, ngambul. Seperti Bu Yani. Penguasaan dan memiliki kebebasan dan kesenangan, bebas dalam berekspresi, bebas melakukan hal-hal yang positif dan kesenangan. Contohnya banyak kita sebagai manusia memiliki kesenangan yang berbeda. Bu Budi kesenangannya selfie, joget, apalagi TikTok kan. Pak Wahid kesenangannya
bermain son, sedangkan Pak Imam kesenangannya bersama ayam. Tuh. Di sini ada studi kasus Ibu Novi Hasanah, guru wali kelas 4 sedang bingung menghadapi ulas salah satu muridnya di kelas bernama Bima. Beberapa anak telah mengeluhkan Bima yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Noviatul Hasanah, apa yang Anda lakukan? Dan menurut Anda kira-kira apa alasan Bima melakukan hal tersebut sesuai dengan kebutuhan manusia tadi? Ada namanya mungkin dia tuh ingin mau nyoba rasa, apa ingin mau menikmati gitu, rasanya bagaimana, karena penasaran. Mungkin itu dari apa, ingin nyoba rasa. Pak Imam, Bima Pak Imam, muridnya Pak Imam. Menurut saya mungkin karena terlalu capek bermain atau paginya sarapannya kurang, jadi timbullah untuk meminta makan seperti itu. Menurut saya Pak Bayruli. Mungkin ada Buji sama Bulani. Bisa jadi si Bima tidak bawa uang saku, Pak. Jadi akhirnya setiap temannya bawa bekal atau membeli kue, akhirnya Bima selalu minta ke temannya. Terima kasih jawaban dari Bapak Rudin, Bu Puji, dan Pak Imam. Dalam studi kasus ini kita mengenal namanya kelima kebutuhan hidup manusia. Yang pertama, alasan Bima, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang dia lakukan dipenuhi oleh Bima adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Jadi karena lapar, kalau lapar tentunya makan. Itu termasuk kebutuhan dasar bertahan hidup. Alasan kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya pada guru dan gurunya memberitahu kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Bima adalah kasih sayang. Awalnya tidak diperhatikan karena ada kasus seperti ini, jadi dia diperhatikan sama orang tuanya. Alasan ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Bima berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Alasan keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam seperti jawaban dari Pak Imam tadi. Maka Bima sedang memenuhi akal kebebasannya. Dia senang dengan kebebasannya. Alasan kelima, ia melakukan karena iseng, ganggu. Ia menikmati wajah teman-temannya yang kesal. Tentunya namanya Bima itu sering mengganggu, menggelin, karena diambil makanan dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Bima sedang berusaha memenuhi kebutuhan kesenangan. Itulah 5 kebutuhan pokok pada diri manusia. Yang keenam, posisi kontrol restitusi.
Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, dan guru sebagai pemantau. Sedangkan yang terakhir, guru sebagai manajer. Di sini ada 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk dari 5 posisi kontrol ini, mungkin Bapak Ibu posisi sekarang saat menghadapi anak itu masuk kategori yang mana? Bu Yani mungkin sebagai penghukum, sebagai teman, Bu Yani sebagai teman, Bu Uji sebagai apa? Sebagai kontrolnya itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi sekarang pemantau, Pak Imam teman, Pak Rian semuanya sekarang posisi guru itu sebagai teman, tapi yang paling tepat itu sebagai jangan sebagai penghukum. Salah sedikit dihukum, salah sedikit dihukum. Bisa-bisa anak trauma, tidak mau sekolah lagi, dan bahkan sampai merusak psikis pada peserta didik kita. Untuk merasa bersalah, di sini poinnya yang sangat Bapak Ibu Guru hindari, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah. Sedangkan identitas berhasil atau sukses itu teman, pemantau, tapi kurang sempurna. Yang paling sempurna itu yang berhasil itu kontrol diri, yaitu sebagai manajer. Di sini mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Stimulus respon, realitas atau kebutuhan yang kita sama. Jadi kebutuhan kita itu sangat berbeda. Sedangkan teori kontrol, realitas atau kebutuhan itu berbeda. Jadi kebutuhan siswa A dan B itu sudah jelas berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan teori kontrolnya itu perbedaannya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jangan pernah Bapak Ibu menyamakan seluruh siswa. Jadi potensi siswa itu hampir sama. Bukan, itu stimulus respon. Sedangkan sekarang perubahan paradigma yang kita ubah, yaitu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Bima sama Fatih itu sudah berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, mengubah sifat seseorang supaya menuruti kita. Itu paradigma stimulus respon. Sedangkan teori kontrolnya berusaha kita memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini stimulus respon. Tapi semua perlakuan yang buruk belum tentu salah, berbohong demi kebaikan. Contohnya seperti itu. Sedangkan teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Walaupun anak kita terlambat, itu pasti ada alasan. Tujuannya apa dia terlambat? Mungkin karena kesiangan, tidak dibangun sama ibunya, atau ban bocor, jatuh, dan sebagainya. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kalau stimulus respon itu orang lain yang mengontrol kita. Sedangkan teori kontrolnya hanya diri kita yang bisa mengontrol kita. Mau marah, mau senyum, mau tertawa, itu tergantung pada diri kita. Contohnya seperti Bu Yani
mau marah atau tersenyum, itu apa kata Bu Yani sebagai tergantung bad moodnya. Contohnya seperti tadi, awalnya marah, kemarin saja ngamuk karena tidak dibantu buat rapor. Saya pemaksaan ada pada saat kunjungan gagal. Ini kolaborasi atau menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang dan menang. Next. Posisi kontrol restitusi diantaranya ada kelima posisi kontrol tersebut. Sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai yang pertama sebagai penghukum. Apa saja tadi? Penghukum, teman, pemantau, merasa bersalah, dan sebagai manajer. Jadi kita sebagai tenaga pendidik harus memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mendukung murid agar dapat menentukan atau menemukan solusi. Jadi kita memberikan kebebasan kepada murid untuk menjawab apa yang dia lakukan, apa yang dia laksanakan sehingga melakukan kesalahan itu. Posisi kontrol restitusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Yang ketujuh atau yang terakhir, pemaparan saya yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam proses ini kita sebagai segitiga restitusi diterapkan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini 3 tahap cara melakukan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pelajaran yang nanti akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Saya perhatikan Bapak dan Ibu guru sudah pernah melakukan menstabilkan identitas ini saat mendapati siswa melakukan kesalahan, contohnya menanyakan bahwa kesalahan yang dia lakukan apa tujuannya dan sebagainya. Menstabilkan identitas di sini berbuat salah itu hal yang manusia. Ini kata-katanya ya. Kata-kata untuk menstabilkan identitas jika menangani kasus atau kesalahan pada siswa. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tapi jangan diulangi lagi seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak dan Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, lebih tertarik menyelesaikan masalahnya. Kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Itu kata-kata yang bisa dipakai untuk menstabilkan identitas. Sekarang validasi tindakan yang salah.
Validasi di sini tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus bukan stimulus, respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Validasi tindakan yang salah, ini kata-kata yang bisa dipakai untuk memvalidasi tindakan yang salah saat melakukan menangani kesalahan pada siswa. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu, tetap berusaha menjadi sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar dengan cara yang lain? Itu validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan. Di sini menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan bermakna kepada murid anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kata-kata yang dipakai untuk menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa, kamu ingin jadi anak seperti apa yang kamu rasakan ketika sedang melakukan hal itu. Di sini saya membuat video kegiatan segitiga restitusi dalam tugas 1.4 yang kemarin di objek atau di sini saya pakai kelas 6 yaitu imut. Tadi Bapak mendengar laporan dari ini bahwa Bapak terlambat datang ke sekolah selama juga. Baik, berdua salah itu manusia. Bapak juga pernah dulu terlambat sekolah, tapi yang seperti itu kesalahan tersebut berusaha untuk memperbaikinya. Setuju atau tidak, Bu? Oke, kita cari solusi bersama ya. Mur, jangan terlambat di sekolah punya alasan kenapa harus belajar. Apakah kamu tahu bedanya kelas kita saat ini? Kamu datang terlambat ke sekolah sesuai atau tidak? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin. Menurut kamu disiplin itu penting apa tidak? Penting Pak, karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan juga bisa menghargai waktu. Dan saya tahu disiplin adalah salah satu kunci untuk sukses. Betul, kita sebagai murid, sebagai siswa harus menghargai waktu dan cara bermanfaat itu kita. Dengan disiplin kita dapat menghargai orang lain, bekerja di dalam hukum, dan juga melatih rasa kepedulian di kita. Disiplin juga dapat merupakan salah satu sukses kita. Ya Pak, saya menyesal sudah datang terlambat ke sekolah. Saya mohon maaf karena saya terlambat ke sekolah. Ya, jika kamu sudah baik, kamu sudah dapat melakukan cara masalah menurut kamu, apakah kamu lakukan agar tidak datang? Saya akan berusaha cepat dan cara-cara biar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik, kamu sudah menemukan solusinya, nanti kamu akan bekerjasama dengan kamu supaya tidak terlambat lagi. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak.
Ini adalah testimoni atau tanggapan dari siswa setelah saya melakukan kegiatan segitiga restitusi. Wabarakatuh, perkenalkan saya Muhammad Farida dari Kelasna. Saya sangat senang sekali diajak diskusi oleh Pak Bay. Dan saya menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan dan saya tidak akan berulang lagi. Agar tidak mengulang lagi datang ke sekolah. Terima kasih. Terima kasih, demikian semoga kita dapat menginspirasi akhir kata. Saya berharap kepada rekan-rekan atau Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan guru bergerak tahap 12, 13 dan seterusnya. Harus bergerak. Karena kenapa? Karena dengan guru bergerak kita dapat mengubah mindset kita menjadi jauh lebih baik. Semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari kita menggerakkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu